Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Joko Dayu ya. Belajar, belajar, dan belajar. Pada kesempatan kali ini saya membawa yang namanya bambu petok ini. Di sini ini nanti saya dekatkan kamera ya. Ini asli, jaminan original ya. Ini tangkainya berhadapan ya di sini. Terus di sini lagi ada ruasnya, di sini menghadap ke atas, di sini ruasnya menghadap ke bawah. Nah, di sini lagi ruasnya menghadap ke atas, di sini ke bawah. Dan setelah itu di sini ada namanya pamengkang jagat, itu yang belah tengah ini ya. Terus ini juga cabang. Nah, ini saya tunjukkan dulu, dari sini ya. Ini ya, ini asli, lihatlah. Nah, ini ruasnya saling berhadapan. Ini tangkainya saling berhadapan. Ini ruasnya berhadapan. Di sini ada pamengkang jagat. Inilah yang membuat bambu petok istimewa itu, karena bambu pamengkang jagat itu sangat dicari-cari oleh para orang yang ingin di dunianya itu banyak kesuksesan itu ya. Di sini ada ini bercabang kan, di atasnya ini cabang panjang, tak potong, tak kasih perak ini ya. Di sini ini lubangnya ini, di sini tembus beneran ini. Yang pamengkang jagat ini lah biasanya dicari oleh para tuan-tuan tanah apa gitu ya. Nah, saya lanjutkan sambil duduk biar nggak capek, karena agak semu juga ini suasananya. Ya seperti ini. Jadi ini petuk 3 ya. Ruasnya petuk juga, ini petuk. Ini pamengkang jagat. Untuk apa sebenarnya? Petuk, tepuk, petuk. Nah, itu agar apa yang kita cari itu ketemu. Ya, dia temu ruas, temu tangkai ini ya. Agar yang kita cari itu ketemu, agar yang menjadi keinginan kita itu ketemu, begitu. Agar pencarian kita di dalam bidang apapun itu bisa kita temukan, gitu ya. Belajar apapun bisa kita temukan apa yang kita pelajari, itu. Temu jodoh, temu rezeki, ya. Terus ada lagi, temu apa lagi ya? Pokoknya temu yang bagus-bagus gitulah ya. Temu cewek, temu apa gitu. Ini kalau pamengkang jagatnya ini memang itu biasanya yang punya sudah menjadi juragan tanah itu ya. Itu makanya diburu yang namanya bambu bambu pamengkang jagat itu. Khasiatnya memang besar sekali ya. Seolah-olah semua kerjaan yang ada di jagat itu kayak dipermudah gitu ya. Dari rezeki ke rezekian yang sangat bagus sekali, tamu banyak, murid banyak, pokoknya bagus lah pokoknya. Kalau ada yang jual tanah, biasanya dijual ke kita punya uang ya, entah dari mana kan gitu. Itu ya dimaksud bambu pamengkang jagat itu. Ini lubang di sini ini, kelihatan kalau dari sini kan dekat. Ada cahaya masuk kelihatan gitu. Bambu petuk seperti ini biasanya memang diburu untuk mengundang tamu ya, kayak yang punya walet digunakan untuk mengundang walet gitu. Untuk mengundang walet, untuk mengundang apal sesuatu yang baik begitulah ya. Seperti ini. Bambu petuk memang selalu digadang-gadang dari sejak saya itu masih kecil. Sudah dengar yang namanya bambu petuk untuk apa gitu ya. Yang mengerti bambu petuk beneran itu memang ada khasiatnya. Tapi cuman semuanya itu harus diaktifkan dulu. Gitu. Kalau nggak diaktifkan bagaimana nanti bisa dipakai ya. Nah seperti ini ya. Kalau mau pakai bagaimana? Sebenarnya nggak usah dipakai, itu udah kerja sendiri gitu loh. Kalau mau digunakan untuk apa gitu, untuk ketemu, untuk melihat cewek lewat, cewek yang baju merah itu bisa juga digenggam aja gini, dibayangkan terus agar si dia itu ada hati sama saya. Ini belum selesai berdoa dia sudah noleh gini ya, sudah memandang kita.
apa yang diberikan sama orang yang kita tuju itu, yang diberikan itu adalah sebuah simpati sama kita, itu loh. Ada pandangan khusus atau keinginan khusus di dia itu untuk kita. Itu yang apa yang selalu dicari banyak orang ya. Kalau dibuat usaha itu biasanya usaha besar ya, proyek besar atau apa, biar si dia ini ngikut apa kata saya. Biar ini nanti ini nanti begini kan aja. Sambil niat sudah seperti itu, memang ya selalu seperti itu ya yang namanya bambu petuk itu ya. Kalau di sini di dalam yang Mengkang Jagat ini dikasih rambutnya cewek ya, apa cowok itu, lalu dikiring di sinilah ya, atau cewek cowok ditaruh di dalam sini, disatukan agar dia tidak pisah, agar yang tidak cinta menjadi cinta. Itu masalah cinta, masalah pet ini nggak salah paham dulu. Saya nggak suka kalau nikah tuh secara dipaksa ya, dipaksa dengan ilmu pelet ini, pelet itu. Saya nggak mau, saya mau yang alami. Terus yang alami itu yang seperti apa? Coba jawablah kalau bisa. Gimana kira-kira jawabannya? Alami itu kan banyak maknanya ya. Alami itu tanpa kita paksa dengan harta benda, itu juga alami ya. Lalu dengan apa? Dengan doa. Apakah doa itu memaksa seperti itu? Nggak dosa, bukan memaksa, itu cuman mencocokkan hati dia itu biar cocok dengan hati kita. Itu nggak ada paksaan sama sekali ya. Prosesnya itu indah-indah aja sebenarnya, indah kok. Di situ tuh prosesnya indah, nggak perlu ada pemaksaan atau takut ini itu nanti luntur. Apa hati kok luntur pun itu kan gara-gara waktu aja kan. Bisa kita perbaiki hubungan kita itu dengan tingkah laku kita, perhatian kita kepada pasangan kita kan seperti itu. Jadi buat apa takut-takut? Saya tuh kadang apa ya, minta tolong ini, ditolong ya, tapi saya minta tolong yang jenis ini, saya nggak mau pakai pelet ini. Waduh, ini apa ya, mau ditolong saya belum jawab ini sudah dia tuh bisa memvonis ini itu ya, tentang pelet divonis seperti ini, tentang wah terus nggak jelas seperti itu. Jadi mau nolong itu sudah pusing. Itu pernah terjadi, bukan hanya pernah tapi berkali-kali saya itu sampai pusing kepala ini gitu ya. Namanya banyaknya orang ya, pengertian itu tidak sama, dan tetap kita maklumi ya. Kadang kalau lagi capek pikirannya itu agak gimana gitu ya, jadi kita mau membalasnya pun agak sensi sedikit gitu kan, biasa kan gitu. Jadi nggak perlu berlebihan menanggapi ketika saya itu sensitif seperti itu, biasa aja. Nanti juga beberapa jam sudah jawabnya enak lagi kan begitu, biasa itu manusiawi gitu aja ya. Saudara-saudara semua yang punya bambu petok ya, ataupun bambu ini Mengkang Jagat dan bambu Soleman atau yang punya cabang seperti ini, dihidupkan, cara menghidupkannya sama. Kebetulan memang ini itu satu bambu ada beberapa keanehan gitu loh. Ini bambu ya, yang keanehan itu kalau kita ucapkan dengan bahasa kasar itu ya sesuatu hal yang ciri gitu aja ya, apa sesuatu hal yang cacat gitu ya, seperti ayam, wah ada jalurnya 4 gitu, padahal itu kan cacat tapi istimewa karena jarang ada gitu. Bambu kok bentuknya seperti ini ya, mungkin ini juga bambu cacat tapi punya tujuan kenapa dicacatkan. Manusia kenapa kok dibikin buta, itu kan pasti ada tujuannya tersendiri oleh Tuhan. Nah seperti itu saudara, yang punya bambu seperti ini kita bangkitkan, kita aktifkan, jangan sampai sia-sia memilikinya ya. Pengaktifannya boleh saya berbagi ya, saya berbagi kepada saudara semua yang punya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saudara itu nggak usah terpengaruh dengan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal yang merusak masyarakat. Bambu petuk harganya ratusan juta,
miliaran itu bohong ya, nggak usah semacam itu hanya sebuah permainan yang mungkin belum saudara ketahui. Permainan terselubung seperti itu sewaktu saya muda, saya itu juga pernah ikut-ikutan seperti itu ya, sampai para pembelinya pada lari ya, seperti itu. Pun nggak usah diurusin lah kalau orang mencari bambu petok, harganya ini nggak usah diurusin. Yang penting kalau kita punya kita pakai gitu aja, nggak perlu muluk-muluk ini tuh wow gitu ya, nggak perlu ya tuh. Jadi nggak perlu ngurusin orang yang cari bambu petok harganya sekian, jadi nggak usah diurusin ya, seperti itu. Nggak penting, hanya menyita waktu kita ya. Kita yang harusnya sibuk malah tambah sibuk lagi. Kita yang sudah pusing banyak hutang, tambah pusing lagi karena bawa barang seperti ini dengan janji harganya sangat mahal. Nanti kalau laku, kalau dapat bisa untuk membayar hutang, juga untuk sisanya untuk usaha. Kan seperti itu. Apa yang terjadi? Kerjaan semua numpuk, nggak ada yang dikerjakan, malah mencari bambu petok kesana kemari, nggak ada untung malah hancur, buntung ya, nggak ada untung malah buntung. Itu yang terjadi. Jadi nggak usah ikut-ikutan yang semacam itu. Sejak saya belum lahir pun sudah ada acara-acara seperti itu tuh, sampai sekarang ternyata ya seperti itu aja. Udah gitu aja. Saya ajarkan dulu, saya ya bagikan dulu bagaimana untuk mengaktifkan barang seperti ini ya. Cuman sedikit kata-katanya. Bismillah, deling, joyo deling. Bismillah, deling, joyo deling. Bismillah, deling, joyo deling. 7.000 kali ya, bisa dibaca 1 kali ataupun 2 kali atau 3 kali, hanya 3 kali maksimal ya. Setelah selesai ditiupkan. Baik itu untuk bambu solemannya, untuk bambu apanya itu, pamekang jagatnya, maupun temu ruas, temu tangkai seperti ini, ranting seperti ini, semuanya bisa seperti itu tentang bambu-bambu. Kalau yang besar ada saya tuh nyimpan beberapa asli, nggak ada yang rekayasa. Lagi buat apa dari rekayasa? Yang barang-barang bambu aja direkayasa. Kalau emas atau apa direkayasa mungkin pantas ada harganya kan gitu, secara logika maksudnya. Tuh dulur-dulur, sudah ya pengetahuan tentang bambu petok, bambu ini Soleman, dan juga bambu itu. Kalau bambu Soleman itu biasanya yang ini, yang bercabang ini ya, bambu bercabang itu khusus untuk ternak. Tuh, ternak sapi, ternak kambing, ternak apalah, ternak bebek, ternak apapun, yang penting jangan ternak janda, itu aja pesan saya. Kalau ternak janda nanti repot menghabiskan segala sesuatu ya, moral habis ya, daging habis, rambut juga habis pada rontok. Nah seperti itu dulur-dulur, semoga waktu yang sudah diluangkan untuk menonton video saya ini tidak sia-sia dan bisa bermanfaat bagi kita semua ya, bermanfaat bagi yang menyampaikan, yang menonton, dan juga bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, yang punya seperti ini ya, maksudnya ya, yang punya bambu-bambu seperti ini. Tuh, tadi udah dekatkan dengan sangat dekat, bambu tanpa ada rekayasa sedikit pun, ori. Tuh, tentang bambu harus disampaikan, memang harus saya sampaikan. Karena apa? Karena banyak orang tuh pusing gara-gara bambu ya, gitu. Ada yang pusing gara-gara hutang, tuh pusing gara-gara istri, pusing gara-gara selingkuhan ya, pusing gara-gara nggak punya uang, pusing gara-gara mikir bambu petok. Tuh banyak hal yang bisa memusingkan otak ini ya, pikiran ini. Jadi saudara semua, terima kasih. Saya Joko Dayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.